Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Jamaah kaum muslimin dan muslimat yang sama-sama mengharap pahala dan ridha Allah tabaraka wa ta'ala, di subuh menjelang pagi yang sejuk dan cerah ini kembali kita dipertemukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sejenak, beberapa menit ke depan kita manfaatkan untuk berbagi faidah, mengangkat tema sirah nabawiyah. Semoga jumpa temu majelis ini diberkahi dan diridhoi Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga pertemuan ini menjadi saksi bukti cinta kita kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Cinta dibuktikan dalam kehidupan, bukan sekedar hanya pengakuan. Salah satu upaya kaum muslimin untuk mewujudkan cinta kepada Nabi alaihi salatu wassalam adalah dengan mempelajari sejarah beliau yang kemudian menjadi renungan agar bisa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebab sejarah Nabi alaihi salatu wassalam adalah sejarah anak manusia terbaik di muka bumi ini yang layak dijadikan cerminan dalam kehidupan dan berbagai aspek kehidupan. Entah itu akhlak, pola hidup, cara beribadah, berakidah, beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya terkumpul pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini langsung dilegalitaskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang baik pada diri Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada petunjuk yang lebih baik daripada petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda beliau, fa inna khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala tentunya atas segala nikmat. Sebab nikmat-nikmat yang kita dapatkan dari Allah subhanahu wa ta'ala ini menjadikan diri kita diantaranya adalah tetap istiqomah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala, dimudahkan dalam melangkahkan kaki menuju rumah Allah subhanahu wa ta'ala, menyambut seruan panggilan Allah, hayya ala sholah, hayya alal falah. Kemudian kita sejenak berdiam diri, memanfaatkan waktu mengangkat tema sirah nabawiyah. Ini adalah nikmat yang sangat besar, wajib kita syukuri, berterima kasih kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dibacakan oleh imam tadi surat Ar-Rahman yang salah satu bunyinya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kurang lebih 31 kali Allah ulang kalimat ini dalam surat Ar-Rahman, menunjukkan betapa besar nikmat Allah tabaraka wa ta'ala kepada para hamba-hambanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau seandainya kalian, wahai hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur, berterima kasih atas segala nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, aku akan tambah nikmat, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Ini jaminan Allah. Siapa saja seorang hamba yang dia bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, Allah akan tambah. Tambahan nikmat tidak melulu dalam bentuk
banyaknya rupiah, banyaknya harta, tetapi tambahan nikmat ini apa yang memang dibutuhkan manusia dalam perjalanan hidup di muka bumi yang fana ini. Allah memberikan yang terbaik, Allah tidak memberikan semua yang kita minta. Sebab bisa jadi salah satu yang kita minta seandainya diwujudkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebabkan kita lupa daratan, menyebabkan kita lalai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu mana yang terbaik untuk hamba-hambanya yang beriman. Tapi ingat, apabila kita tidak bersyukur, berterima kasih akan segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala wal iyadzubillah sangat pedih, sangat menyakitkan. Ini balasan bagi orang yang tidak mau bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dari sekian banyak nikmat yang begitu melimpah ruah jamaah sekalian, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, barakallahu fikum, ada dua nikmat yang kerap kali manusia lupa lalai untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua nikmat apakah itu? Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatani maqbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal faragh. Dua nikmat sering manusia lalai untuk bersyukur. Sering dilupakan bagaimana caranya memanfaatkan dua nikmat ini untuk beraktivitas dengan optimal dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sehat dan waktu luang. Ada orang yang badannya prima, sehat walafiat, tetapi tugas begitu banyak menumpuk di hadapannya sehingga tak bisa memungkinkan maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang memiliki waktu luang, tetapi sayang seribu sayang, dirinya lemas, sedang berada di atas pembaringan lantaran penyakit yang bersemayam di dalam tubuh, sehingga juga tak bisa maksimal untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika dua nikmat ini ada pada diri kita, Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang berbahagia, barakallahu fikum, manfaatkan selama hayat masih dikandung badan, selama dua nikmat besar ini masih dalam dada dan kita rasakan, mari kita maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah kita membahas, kita menapak tilas sejarah Nabi kita Muhammad bin Abdillah al-Hashimi al-Qurashi sallallahu alaihi wasallam. Sedikit prolog, sedikit muqaddimah untuk membakar gelora dalam dada agar kita senantiasa bersemangat menuntut ilmu. Jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, barakallahu fikum wa a'azzakumullah. Pada pembahasan dan pertemuan kali ini kita masuk babak baru, episode baru, masih dalam rangkaian Ghazawat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan yang dialami, yang dirasakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Sekarang kita memasuki tahun 5 Hijriah. Ada apa di tahun 5 Hijriah ini? Khususnya peperangan yang dialami kaum muslimin. Di antara peperangan yang terjadi pada tahun 5 Hijriah ini, kata penulis hafizahullah ta'ala, adalah perang Bani Al-Mustalik atau yang disebut dengan perang Al-Muraisi'. Dua nama ini menjelaskan makna yang berbeda, tetapi dua nama ini menjelaskan peristiwa yang sama, terjadinya peperangan. Bani Al-Mustalik, nama salah satu kabilah, nama salah satu suku, anak cabang dari suku utama yang bernama Khuza'ah. Ini namanya Bani Al-Mustalik. Khuza'ah suku besar utama. Kemudian punya anak cabang, diantaranya adalah Bani Al-Mustalik. Suku Khuza'ah ini sekutunya Quraisy, teman dekatnya Quraisy. Apalagi terakhir kita membahas perang Uhud, yang secara kasar atau gambaran ringkasannya di situ seolah-olah kaum muslimin mengalami kekalahan, padahal di perang Uhud kaum muslimin tidaklah kalah sebagaimana yang dijelaskan oleh mungkin sebagian buku-buku sirah. Karena ada
peristiwa tertentu, makna tertentu yang menunjukkan justru kaum muslimin mengalami kemenangan di perang Uhud. Akan tetapi sudah kadung terlanjur, biasanya kita saat membahas perang Uhud, salah satu yang tertangkap dari peristiwa tersebut, kaum muslimin mengalami kekalahan. Di antaranya syahidnya 70 sahabat Nabi alaihi salatu wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Perang Uhud ini ternyata meninggalkan pengaruh terhadap Bani Al-Mustalik, anak cabang dari suku Khuza'ah. Dia berani mengambil langkah dan keputusan untuk merencanakan penyerangan ke kota Madinah terhadap kaum muslimin. Terdengarlah oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengutus sahabat yang bernama Buraidah bin Husayb al-Aslami radhiyallahu taala anhu untuk mengecek kebenarannya. Ini cara Nabi alaihi salatu wasallam bermuamalah dengan sebuah berita, jamaah sekalian. Kita adopsi bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam menyikapi sebuah berita. Beliau utus sahabat untuk memeriksa kebenaran, tidak langsung menerima, kemudian disebarkan sehingga menimbulkan kepanikan. Baik yang tua maupun yang muda, semua lapisan masyarakat akhirnya mengolah data tersebut, lalu masing-masing mengeluarkan statement, mengeluarkan pernyataan untuk menyikapi berita ini yang belum tentu kebenarannya. Nabi alaihissalam tidak langsung menyebarkan, memviralkan. Kalau zaman sekarang tinggal enter, kirim WA sana sini, grup sana sini, tidak. Utus sahabat Buraidah, kamu cek kebenarannya, datangi Bani Al-Mustalik. Betul atau tidak? Datangi kepala sukunya Al-Harith bin Abi Ad-Dirar. Betul atau tidak? Pergilah sahabat Buraidah ke Bani Al-Mustalik. Langsung ketemu kepala sukunya, Al-Harith bin Abi Ad-Dirar. Konfirmasi, kalau bahasa keren sekarang. Minta kejelasan, benar atau tidak Anda akan mengirim pasukan Anda untuk menyerang Madinah. Ternyata diiyakan oleh Al-Harith. Oh begitu. Kemudian Buraidah ini pulang kembali ke kota Madinah, menyampaikan berita yang sebenarnya. Wahai Nabi SAW, betul apa yang sudah sampai ke telinga kita. Bani Al-Mustalik mau menyerang kota Madinah. Nabi SAW kemudian menyiapkan pasukan. Pada saat itu langsung Rasulullah SAW tidak menunggu, tidak mengumumkan, tidak memperingatkan Bani Al-Mustalik. Beliaulah bersama para sahabat menyerang dulu ke kampung mereka. Di sanalah terjadi peperangan, dan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Tidak ada perlawanan yang berarti, kemenangan langsung dalam waktu yang singkat bisa diraih secara gemilang oleh kaum muslimin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Banyak korban yang tewas di antara mereka. Adapun di kalangan kaum muslimin tak ada satupun korban, hanya satu saja, kecuali satu, namanya Hisham bin Sobahah. Beliau ini meninggal dunia lantaran terbunuh oleh salah seorang Ansor yang dikira itu musuhnya. Ini pun bukan terbunuh oleh musuh, tetapi salah bunuh oleh sahabat Ansor karena dikira ini adalah musuh. Namanya juga peperangan dalam keadaan panik, apalagi biasanya di padang pasir mereka menggunakan masker atau apapun yang menutupi muka, mungkin yang terlihat hanya mata, jadi saru. Saru itu apa jamaah? Samar. Ini mana lawan, mana musuh. Sehingga sahabat ini membunuh Hisham bin Sobabah, meninggal dunia. Itu saja. Adapun selainnya tidak. Kekalahan telak dialami oleh pihak musuh. Memaksa mereka akhirnya untuk menyerah. Sebagian baik wanita maupun pria ditawan oleh kaum muslimin. Ada satu peristiwa yang unik.
anak dari Al-Harith bin Abi Diror, ketua atau kepala suku Bani Al-Mustalik, yang bernama Juwairiyah. Ini ditawan oleh para sahabat yang hampir nanti mendapatkan giliran atau jatah dari sahabat yang bernama Thabit bin Qais. Juwairiyah ini nggak mau. Dia datang langsung menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta perlindungan dan pertolongan supaya bisa diberikan kesempatan untuk menebus dirinya dari Thabit bin Qais radhiyallahu taala anhuma. Nabi alaihissalatu wassalam bukan hanya menerima atau memberi bantuan, bahkan menawarkan, mau nggak saya tawarkan yang lebih baik dari itu? Kata Juwairiyah, apa itu wahai Nabi? Saya nikahkan kamu sehingga kamu nanti bebas. Menerima langsung. Dinikahkan atau dinikahi oleh Nabi alaihissalatu wassalam langsung dengan ucapan Nabi, saat ini juga kita sudah sah. Ini kekhususan siapa? Nabi alaihissalatu wassalam. Jangan kemudian kita praktekkan, ada wanita yang kita sukai, iya sah sekarang kita sudah menjadi suami istri. Tidak bisa jamaah. Ini kekhususan Nabi SAW. Adapun kita ya ada syarat dan rukun tertentu yang harus terpenuhi. Setelah mendengar Juwairiyah binti Al-Harith bin Abi Diror dinikahi oleh Nabi SAW, serentak langsung para sahabat membebaskan seluruh tawanan. Allahu Akbar. Dan dalam waktu yang sama seluruh tawanan itu langsung masuk ke dalam agama Islam. Bisa dikatakan hampir 99% Bani Al-Mustalik dengan kejadian masuk Islamnya Juwairiyah, bahkan langsung mendapatkan tempat istimewa menjadi salah seorang istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam agama Islam. Ini salah satu keutamaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan terhadap keberkahan pernikahan antara Juwairiyah radhiyallahu anha dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara ringkas inilah cerita dari perang Bani Al-Mustalik. Namun jangan sampai lupa jamaah sekalian, dalam peristiwa ini ada dua kejadian yang patut kita jadikan renungan dalam kehidupan sehari-hari. Dua peristiwa ini apa? Peristiwa pertama, pada saat perang ini selesai, pasukan kaum muslimin akhirnya memutuskan kembali pulang ke kota Madinah. Di salah satu tempat transit istirahat, ceritanya jamaah sekalian, ada orang Arab, dia ini berseteru dengan salah seorang muhajirin. Lalu orang ini sahabat sama Ansor. Dia memanggil temannya, ya lal Ansor, wahai orang-orang Ansor, tolong saya nih, saya diganggu sama orang muhajirin. Orang muhajirin merasa terpojok, tersudutkan, kemudian dia panggil teman-temannya sesama muhajirin, ya lal muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, tolong saya. Akhirnya dua pihak Ansor dan muhajirin berhadapan, bukan berhadapan mau makan bersama-sama, tapi mau saling berseteru. Padahal Nabi alaihissalam masih ada. Lalu kemudian Nabi alaihissalam menampakkan kemarahannya dari raut wajahnya. Jamaah sekalian, para sahabat kalau ingin melihat Nabi marah itu tidak perlu dengan suara dan nada tinggi. Cukup dengan warna wajah beliau yang berubah, sudah terlihat beliau sedang marah. Apalagi wajah dan kulitnya Nabi kan putih. Orang kulit putih biasanya kalau ada perubahan dari gejolak dalam dirinya kan terlihat, entah merah atau lain sebagainya. Merah wajah Nabi alaihissalam menunjukkan kemarahan beliau. Seraya bersabda, ma balu dakwal jahiliyah. Kenapa ada seruan-seruan jahiliyah seperti ini? Kenapa harus ada seruan fanatisme seperti ini? Nabi alaihissalam kemudian tutup dengan sabdanya, da'uha fa innaha muntinah. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah ini karena ini sangat busuk sekali. Langsung, muntinah itu bahasa yang gak enak bagi orang yang paham. Tapi langsung tegas Nabi alaihissalam sampaikan, karena cara seperti inilah
Hampir berabad lamanya suku Khazraj dan Aus yang ada di kota Madinah saling berperang. Secara khusus dan umumnya bangsa Arab kala itu mereka saling berperang antara satu dengan yang lainnya karena meninggikan dan mengedepankan ego, fanatisme, suku, kabilah dan lain sebagainya. Datanglah Islam mengentaskan itu semua. Tidak ada yang layak untuk dibela, tidak ada yang layak untuk dibanggakan kecuali agama Islam. Suku, ras, kemudian warna kulit, daerah, semua itu menunjukkan asal masing-masing, tetapi semuanya disatukan dalam satu kata yang terukir di dada kalimat la ilaha illallah. Jamaah sekalian yang berbahagia, istilah muhajirin dan ansor ini istilah yang syar'i, ada di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala langsung yang mengatakan al-muhajirin wal ansor. Tetapi manakala istilah syar'i ini digunakan untuk menjadikan ciri khas masing-masing, sehingga mereka merasa bangga, mereka merasa unggul dibandingkan kelompok yang lain, ini menjadi tercela dalam agama Islam. Istilah syar'i saja bisa tercela, apalagi yang bukan istilah syar'i, yang mementingkan masing-masing warna, mementingkan masing-masing suku. Boleh nggak kita misalnya membuat sebuah paguyuban komunitas karena mungkin kita memiliki rasa yang sama dan asal yang sama, paguyuban Tegal misalnya, paguyuban Sunda, boleh tidak? Selama itu untuk kepentingan yang baik tidak mengapa. Tetapi apabila paguyuban ini kemudian menjadi sebuah unggulan yang memiliki ciri khas sehingga merendahkan saudaranya yang lain, ini yang tercela di dalam agama Islam. Bisa dipahami jamaah sekalian? Tidak mengapa, itu hanya cara saja, hanya masalah teknis dunia. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah rumus dasar untuk membedakan mana yang paling baik, mana yang paling mulia. Ingat, orang yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini peristiwa pertama. Adanya unsur jahiliyah yang muncul di hadapan Nabi alaihissalatu wassalam. Apa unsur jahiliyah itu diantaranya? Saling bangga terhadap apa yang mereka miliki, saling bangga terhadap ras di antara mereka. Ini kami muhajirin, yang satu lah kami ini ansor. Langsung diredamkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Bagi Nabi nggak ada yang ditunda-tunda oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pelanggaran sekecil apapun langsung dihabisi oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Supaya jangan terlalu berlarut-larut jamaah sekalian. Lihat perjalanan hidup Nabi alaihissalatu wassalam nggak pernah sepi dari tanggung jawab. Beliau itu orang yang super sibuk, kepala negara, ketua DKM masjid, betul nggak ketua DKM? Ya, Masjid Nabawi, ketuanya beliau sallallahu alaihi wasallam, kepala rumah tangga, tapi beliau emban ini semua penuh dengan rasa tanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala khusus, dan di hadapan seluruh manusia, para sahabat dan kaum muslimin di seluruh seantero Jaziratul Arab pada saat itu. Lihat Nabi kita alaihissalatu wassalam. Bangga nggak Pak, Bu, menjadi umatnya beliau? Harus bangga. Dan jadikan kebanggaan ini penyemangat agar kita senantiasa mengikuti sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang kedua, ini peristiwa yang begitu memilukan. Salah satu cobaan terberat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Karena cobaan yang satu ini bukan hanya merambah kehidupan pribadi seorang Nabi alaihissalatu wassalam saja, tetapi cobaan yang satu ini masuk dalam kehidupan rumah tangga Nabi alaihissalatu wassalam. Apalagi mengenai salah seorang istri yang paling dicintai oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Siapa? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Kebiasaan Nabi, beliau itu mengundi istri-istrinya, siapa yang keluar dalam undian tersebut, maka nama yang muncul itulah yang akan ikut bersama Nabi alaihissalatu wassalam dalam sebuah perjalanan.
Jadi jamaah, tidak semuanya undian itu hukumnya dilarang. Ada undian yang sifatnya boleh. Lihat Nabi SAW. Beliau melakukan undian. Qadarullah wa masyafa'al. Undian kali ini pada saat perjalanan perang Bani Al-Mustalik atau perang Al-Muraisi, keluarlah nama ibunda siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan beliau pada saat itu badannya masih ramping, masih kurus. Disiapkan unta khusus, kemudian dengan tenda di atasnya. Lalu pada saat perang usai, ibunda Aisyah, beliau setelah buang hajat, jadi orang Arab dulu buang hajatnya mereka mencari tempat kosong dan agak menurun, jadi tidak terlihat. Karena tubuhnya beliau ini masih ramping, dikira oleh sahabat yang bertugas untuk mendampingi unta ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau sudah masuk dalam tenda tersebut. Lalu pasukan pun ikut kembali pulang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama untanya ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah sebenarnya sudah menunaikan hajat, tetapi kalung beliau jatuh di lokasi, sehingga beliau terpaksa harus kembali lagi ke tempat di mana beliau menunaikan hajatnya, mencari kalung yang hilang. Setelah ditemukan, sudah cukup lama, pasukan sudah keburu jauh. Ada seorang sahabat yang bernama Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu bertugas untuk sweeping. Apa itu sweeping? Menyapu bersih. Apa ada yang tertinggal, barang-barang kaum muslimin. Melihat ibunda Aisyah dalam keadaan duduk termenung, melamun saja karena pasukan sudah keburu meninggalkan beliau, yang diucapkan hanya oleh Safwan bin Mu'attal As-Sulami radhiyallahu taala anhu hanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sudah, setelah itu sampai pulang ke kota Madinah tak ada satupun yang beliau ucapkan. Begitu hebatnya para sahabat dididik oleh Nabi SAW untuk menghargai, menjaga kehormatan wanita. Apalagi ini siapa? Istrinya Rasulullah SAW. Ini Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Hanya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian beliau dengan isyarat tangan menyilahkan ibunda Aisyah untuk naik ke untanya Safwan. Kemudian untanya digiring oleh Safwan dengan menjaga jarak. Sudah, dalam perjalanan tak ada satu kata pun yang diucapkan oleh Safwan. Begitu juga oleh ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Mulailah tragedi ini diawali. Di kota Madinah ada orang-orang munafik, betul tidak? Yang dimotori dan digawangi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul ini gembong munafik dari suku Khazraj. Dulu sebelum Nabi SAW hijrah, setelah lama berperang ratusan tahun, perang terakhir yang dialami oleh Khazraj dan Aus namanya perang Bu'ath. Perang Bu'ath ini perang terakhir mereka. Banyak yang mati tokoh-tokohnya. Setelah perang Bu'ath, Aus dan Khazraj kemudian menyetujui untuk gencatan senjata dan melakukan perdamaian. Mereka udah lelah. Anak keturunan kita mati, bukan karena sakit, bukan karena membela tanah air, tapi perang saudara malah. Udah, kita selesaikan ini semua dan kita angkat pemimpin kota Madinah untuk bisa mengayomi, untuk bisa membimbing kita. Mereka sepakat tidak ada satupun yang paling senior kecuali Abdullah bin Ubay bin Salul. Datang Nabi SAW yang tadinya hati mereka tertuju kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, berganti 360 derajat haluan itu beralih kepada diri Nabi SAW. Siapa yang gak dendam? Siapa yang gak emosi, gak jengkel demikian? Belum lagi ada permainan setan. Belum lagi Abdullah bin Ubay bin Salul terus memanjakan hasadnya itu kepada Nabi SAW. Tidak dia perangi. Sudah, dia termasuk gembong munafik. Innal munafikina fid darkil asfali
minan nar, kata Allah, sesungguhnya orang munafik nanti pada hari kiamat di neraka, dia letaknya di kerak neraka yang paling bawah. Abdullah bin Ubay bin Salul kemudian menciptakan api fitnah. Ibunda Aisyah kalau bahasa sekarang selingkuh, main serong. Ternyata sebagian sahabat ikut terhasut dengan fitnahan ini, bahkan ikut-ikutan menyebarkan berita tersebut, yang membuat hati Nabi begitu sedih. Karena yang menimpa langsung istri yang beliau cintai sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu 30 hari lamanya sebulan wahyu tidak turun. Sampai-sampai ibunda Aisyah merasakan bumi itu seperti sempit dalam dadanya. Beliau tak kuasa, siang, malam, pagi hanya bisa menangis meneteskan air mata. Di satu sisi sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia biasa, sebagai laki-laki biasa, layaknya laki-laki, pun tak sehangat sebelumnya. Nabi juga bingung, bukti apa yang harus beliau bisa kuatkan bahwasannya berita ini bisa beliau bantah. Karena ternyata sebagian sahabat pun ikut juga ada yang mengaminkan dan menyetujui. Di antaranya adalah Hasan bin Thabit. Kemudian yang paling gencar menyebarkan ini justru dari kerabatnya Abu Bakar sendiri. Keponakannya, sepupunya Abu Bakar sendiri. Namanya Mistah bin Utsatsah. Padahal keluarganya Mistah ini sandang pangan papannya dijamin oleh Abu Bakar. Semuanya dipenuhi oleh Abu Bakar. Coba bayangkan jamaah sekalian, kalau ada orang yang Anda jamin hidupnya, semuanya di bawah tanggung jawab Anda, tapi ternyata orang itu yang ternyata menyebarkan berita bohong yang ditujukan kepada Anda, sakit hatinya luar biasa tidak? Sakit hatinya di sini jamaah, di hati, ya kan? Seperti itu. Mistah ikut Hasan bin Thabit, kemudian Mistah, lalu Hamnah. Ini beberapa sahabat yang ikut andil. Sampai Ali bin Abi Thalib merasa kasihan iba kepada Nabi alaihissalam. Bagaimana tidak iba? Bagaimana tidak kasihan? Ali bin Abi Thalib kan selama hidupnya dari kecil diasuh oleh Nabi, betul tidak? Jadi seolah-olah seperti orang tua sendiri, meskipun hubungannya hanya sepupu kan ya, sepupu. Ini kan Ali anaknya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib itu pamannya Nabi, berarti kan sepupuan. Tapi karena diasuh dari awal sampai ya Allah nggak tega. Kemudian inisiatif, saran, wahai Rasulullah, masih banyak wanita yang lebih baik. Bukankah Anda bisa memilih itu semua? Nabi paham. Tapi nama Aisyah itu sudah terukir dan melekat dalam hatinya Nabi. Nabi masih mencari alasan dan masih berhusnudzon, pasti ada yang salah dengan berita ini. Tetapi karena memang belum ada wahyu, Nabi mencoba untuk mengurangi rasa kesedihannya, sehingga membiarkan dan mengizinkan ibunda Aisyah tinggal di rumah orang tuanya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sampai di hari yang terakhir, sudah sebulan lamanya Nabi datang ke rumahnya Abu Bakar. Biar bagaimanapun juga itu istrinya beliau dan wanita yang paling dicintai oleh Nabi. Jadi naluri seorang suami yang sangat mencintai istrinya tetap ada pada diri Nabi alaihissalam. Beliau menemui ibunda Aisyah. Kata ibunda Aisyah, yang cerita langsung ibunda Aisyah. Beliau menemuiku, kemudian beliau membuka dengan khutbah al-hajah. Jadi Nabi saja untuk berbicara itu khutbah hajah. Meskipun mungkin tidak panjang, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu, tidak seperti itu. Amma ba'du, kata Nabi, seandainya ada seorang hamba sebesar apapun dosa yang dia lakukan lalu minta ampun, Allah akan ampuni. Ibunda Aisyah paham. Kalimat ini untuk siapa? Untuk beliau. Seolah semakin menjadi-jadi, kata ibunda Aisyah. Tangisku semakin terseduh-seduh. Aku hanya bisa mengadu kepada bapak dan ibuku. Wahai abi, wahai umi, coba tolong Anda sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Saya ini wanita seperti apa? Usama bin Zaid bersaksi, ya Rasulullah, demi Allah, Ibunda Aisyah dari dulu tidak pernah tercoreng namanya. Beliau wanita yang baik. Semua bersaksi. Memang ada sebagian sahabat, nah nanti di akhir cerita, sebagian sahabat yang ikut menyebarkan berita bohong ini, kemudian mereka bertobat dan salah satu tebusannya dicambuk 80 kali. Dicambuk 80 kali. Itu hukuman bagi orang yang menuduh wanita baik-baik melakukan perbuatan kurang baik. Itu hukuman dalam Islam. Dicambuk 80 kali. Dicambuk. Nah, gak lama Nabi keluar dari kamar Aisyah. Diam sejenak. Pas mau keluar, turun surat, bisa dibaca jamaah nanti, turun surat An-Nur, khususnya dari ayat 11 sampai 20. Yang menunjukkan pembebasan dan penyucian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berita bohong yang dialami oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Salah satu yang dibanggakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha terhadap istri-istri yang lain adalah beliau langsung dibebaskan dari semua tuduhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surat An-Nur khususnya 11 sampai 20. Di situ kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memberikan kabar gembira dan akhirnya kembali lagi menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Alhamdulillah. Jamaah sekalian, berat. Makanya kalau kita mendapatkan ujiannya para nabi, khususnya nabi kita pun tak kalah beratnya. Dan ujiannya paling berat yang dirasakan manusia itu ujiannya para nabi. Ini sudah menjadi sunatullah. Gak ada ujian selain nabi yang lebih berat dan mengalahkan ujiannya para nabi, gak ada. Sudah menjadi sunatullah dan sudah menjadi ketetapan Allah atau takdir Allah. Ujian paling berat itu urutan pertama para nabi, para rasul. Baru setelah itu di bawah mereka. Jangan pernah kita menganggap, ya Allah kayaknya saya manusia paling tidak beruntung, bertubi-tubi ujian. Wah jangan jamaah sekalian, jangan. Bisa jadi ujian, kesedihan, dan rasa gundah gelisah, dua hal memungkinkan. Satu, menghapus dosa. Yang kedua, untuk mengangkat derajat kita semakin mulia. Gak ada yang rugi. Bisa jadi ini dosa saya yang di masa lampau, yang bisa jadi kita sudah lupakan. Allah kan punya ribuan cara, betul tidak? Untuk memuliakan hambanya, mengampuni dosa-dosanya. Apalagi kita setiap hari, Robbi firli, ya Allah ampuni saya. Ya Allah akan kabulkan. Lalu kenapa kita berkeluh kesah? Kenapa kita menghujat Allah Subhanahu wa ta'ala? Toh itu semua juga asalnya dari diri kita sendiri, lantaran dosa yang kita ciptakan sendiri. Terjadilah sebuah keadaan yang tidak mengenakan dalam kehidupan. Motor mesti sebulan sekali jajannya pun gak tanggung-tanggung, sekian-sekian. Bisa jadi. Ada seorang ulama namanya Imam Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, inilah a'rifu, sesungguhnya saya sangat mengetahui hasil dari maksiat saya itu ternyata terlihat pada kelakuan pembantu saya dan akhlak istri saya. Terkadang terlihat dari hewan tunggangan kita atau kendaraan kita. Itu bisa jadi karena dosa kita jamaah. Misalnya kita punya keluarga, salah satu anggota keluarga kita kok akhlaknya seperti ini. Itu bisa jadi imbas dan efek dosa kita. Kendaraan kita jajan melulu, padahal kendaraan saya ini keluaran terbaru. Pak Edi baru beli expander misalnya. Kenapa kok jajan melulu? Bisa jadi di antara sebabnya adalah dosa. Ini salah satu efek dosa. Baik jamaah, yang terakhir pelajaran penting dari perang Bani Al-Mustalik di tahun keberapa tadi? Ke-5 Hijriah. Yang pertama, Rasulullah SAW mengutus Buraidah bin Husayb kepada Al-Harith bin Abi Dirar untuk memastikan kebenaran informasi yang diterima oleh beliau. Berdasarkan hal tersebut, kita dapat mengambil pelajaran tentang pentingnya memastikan dan mengecek ulang informasi serta tidak tergesa-gesa dalam menyikapinya. Ini poin pertama yang harus kita camkan jamaah sekalian.
Apalagi kita hidup sekarang di zaman arus teknologi serba canggih, arus informasi serba cepat. Tinggal ketik beberapa menit, enter, itu bisa nyampe ke tempat yang paling jauh sekalipun yang butuh biaya tinggi. Betul tidak jamaah sekalian? Hati-hati terhadap berita. Ingat, Allah Subhanahu wa ta'ala pernah peringatkan, dan ini menjadi rumus dasar kita dalam menyikapi sebuah berita atau informasi atau kejadian. Al-Hujurat ayat 6, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, datang kepadamu jika suatu saat orang fasik membawa berita, tabayun dulu, cek dulu kebenarannya. Takut-takut suatu saat kamu asal nyebarkan kemudian membuat madorot kepada pihak itu yang sedang dibicarakan, kamu kemudian menyesal. Hati-hati jamaah sekalian. Ini kaidah kita. Nabi SAW melarang. Bahkan ini salah satu yang dibenci oleh Allah dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Syu'bah bin Al-Mughirah atau Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW bersabda, innallaha karihalakum thalathan. Allah benci 3 perkara. Di antaranya adalah qila wa qala. Katanya begini, katanya begitu. Gak boleh dalam Islam. Pastikan dulu. Kalau memang sudah kita pastikan kebenarannya, belum finish sampai di sini, jamaah sekalian. PR yang kedua, tugas yang kedua, ini layak gak kita sebarkan? Sudah layak belum dikonsumsi oleh khalayak ramai? Itu dia cara kita bermuamalah dengan sebuah berita. Jangan sampai nanti kita diancam oleh Nabi sebagai seorang pendusta atau efeknya berdosa di hadapan Allah. Nabi bersabda dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup orang itu dikatakan pendusta, pembohong apabila dia menceritakan apa yang dia dengar. Selalu dia ceritakan, Pak Edi, kemarin saya dengar ada begini-begini. Besoknya ketemu Pak Edi lagi, Pak Edi, saya baru dapat berita baru lagi Pak Edi. Ketemu Pak Edi lagi, Pak Edi, bosen Pak Edi, itu melulu. Kali-kali kayak ajak ke restoran mana, kan gitu ya. Selalu disuguhkan apa saja yang dia dengar. Dikatakan pendusta. Lebih mengerikan lagi, dalam riwayat Imam Abu Daud, kafa bil mar'i ithman an yuhadditsa bi kulli ma sami'. Cukup orang ini berdosa apabila dia menceritakan semua yang dia dengar. Lebih mengerikan lagi ancaman yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Samurah bin Jundub. Suatu hari Nabi bermimpi, dan mimpinya para nabi wahyu. Beda dengan mimpinya kita, bukan wahyu. Kadang itu permainan siapa? Setan. Dalam mimpi ini Nabi ditemani 2 malaikat pergi ke tanah lapang yang sangat luas, melihat 3 kejadian. Kejadian pertama saja yang kita garis bawahi. Kejadian pertama, Nabi melihat ada 2 laki-laki. Yang satu duduk, yang satu berdiri. Yang berdiri memegang kail besar. Tahu kail, Pak? Kail. Kemudian orang yang megang kail ini memasukkan ujung kail tersebut ke pipi kanan yang lagi duduk, kemudian ditarik sekencang-kencangnya sampai nembus ke pangkal telinga kanan. Lalu dikeluarkan, gantian ujung pipi kiri ditarik dengan keras sampai ke pangkal telinga kiri. Setiap kali dicabut, luka yang ada di bibir kanan sampai telinga kanan dikembalikan lagi sama Allah. Rasa sakit yang berikutnya sampai menjelang hari kiamat lebih sakit dari sebelumnya. Itu baru ancaman yang dirasakan sebelum kiamat. Apalagi nanti apabila dia masuk ke dalam neraka jahanam, wal iyadzubillah. Ini ancaman jamaah, bukan kemudian kepastian. Ada orang yang selalu menceritakan, wah kayaknya bapak ini calon nih. Saya nggak bisa bayangin. Jangan jamaah, ingat, ancaman-ancaman tersebut itu hanya ancaman. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakini orang yang berbuat dosa, meskipun dia belum bertobat kepada Allah saat menutup usianya, meninggal dunia, keadaan dirinya nanti di hari kiamat tahta masyiatillah, di bawah kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. In ghafar
Apabila Allah ampuni, dia langsung masuk surga. Wa insya'a adzabah. Sebaliknya, apabila Allah berkehendak lain, orang ini diazab dulu untuk menyucikan dirinya, namun pada akhirnya dia masuk ke dalam surga. Yang kita bicarakan orang Islam. Pelajaran penting yang kedua, berbuat adil sesama istri. Ini nasihat bagi kaum muslimin yang sekiranya mungkin diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki istri lebih dari satu. Wajib bapak-bapak untuk adil, sebab ancamannya berat. Dalam Islam batas maksimal berapa? Hanya 4. Ini hanya 4 bagi umatnya Rasulullah SAW. Namun mohon diperhatikan jamaah sekalian, permasalahan syariat Allah yang satu ini tidak boleh dijadikan permainan. Tidak boleh dijadikan alasan hanya untuk kita mengedepankan nafsu belaka. Ada tanggung jawab tersendiri, ada efek yang harus kita jalani nanti apabila kita melanggar ini semua. Janganlah ini dijadikan sebuah ajang untuk mempermainkan hati para wanita, jangan. Karena kenyataan jamaah sekalian, kenyataan. Ada orang yang dia ini selalu menggadang syariat Allah yang satu, sedangkan syariat Allah yang lain dalam bentuk takwa, adil kepada istri-istrinya tidak dia laksanakan. Ini kan sikap yang tidak terpuji dan tercela. Ini tidak baik. Bagaimana bisa kaum muslimin, khususnya kaum muslimat dari kalangan orang-orang atau wanita yang beriman, bisa ridho dan juga bisa memahami dengan baik syariat Allah Subhanahu wa taala yang satu ini, kalau ternyata yang menciptakan dan mencoreng nama baik syariat Allah ini menjadi buruk, itu karena perbuatan dari laki-laki sendiri. Ini tidak boleh jamaah sekalian. Syariat Allah Subhanahu wa taala semuanya baik, betul tidak? Punya maslahat yang tinggi. Tetapi kalau seandainya salah dalam bermuamalah, akan tercoreng namanya nanti. Bukan orang lain, tapi kita sendiri. Oleh karena itu, hati-hati bagi Anda yang memang diberikan kemampuan untuk bisa menikahi wanita lebih dari satu, adillah. Karena nanti ada pertanggungjawabannya di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting yang ketiga, dilarang kita untuk membanggakan fanatisme apa saja, kesukuan, bahasa, daerah, warna kulit, dan lain sebagainya. Ini tidak dibolehkan di dalam agama Islam. Kalau boleh kita menggunakan kata-kata fanatik, hanya boleh kepada satu orang saja. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau boleh kita menggunakan kata itu. Kemudian pelajaran penting yang keempat adalah pada peristiwa isu bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha selingkuh sangat berpengaruh pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sisi kemanusiaan beliau sebagai manusia biasa. Jadi penulis ingin menunjukkan beliau juga seorang manusia. Dalam surat Al-Kahfi ayat 110 dikutip oleh penulis, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanya manusia biasa saja seperti kalian. Tetapi saya diberikan wahyu. Ayat ini dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjelaskan jangan sampai umat Islam nanti gulu terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana orang-orang Nasoro gulu kepada Isa bin Maryam. Itu maksudnya. Bukan berarti kemudian manusia biasa juga. Jangan-jangan wahyu ini ada yang salah. Wah, jangan. Ini permainannya setan dan ciri orang-orang Yahudi. Ingin menyebarkan syubhat, keraguan-raguan kepada hati kaum muslimin. Masalah wahyu ini gak bisa kita punya celah ada yang salah karena langsung dipantau oleh Allah tabaraka wa ta'ala, gak bisa. Tapi sisi kemanusiaan, Nabi bisa marah, bisa sedih, ada sama seperti kita. Bukan kemudian kok Nabi bisa sedih, kan Nabi. Jangan jamaah, ini menunjukkan beliau juga seorang manusia biasa. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, pelajaran penting yang bisa kita
ambil dan bisa kita terapkan adalah ancaman yang tegas, dosa yang berat bagi pelaku dosa, ataupun menuduh orang baik melakukan perbuatan yang tercela. Hati-hati jamaah sekalian, saat kita menuduh, saat kita menganggap orang tersebut melakukan perbuatan buruk padahal tidak melakukan perbuatan buruk. Hati-hati, jagalah lisan ini, karena lisan salah satu faktor besar yang menyeret kita ke dalam kobaran api neraka. Naudzubillah min dzalik. Lisan ini juga nanti akan ditanya, dicatat oleh malaikat. Ingat surat Qaf ayat 18, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah terucap pada lisan manusia, jangankan satu kata, satu huruf saja tidak pernah luput dari malaikat yang menjaga kita. Semua tercatat dan nanti akan menjadi bukti konkret, bukti kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau kalimat-kalimat buruk ini dihapus, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghapus. Apakah bisa? Iya. Karena salah satu keutamaan taubat kata Nabi, at-taib minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat kepada Allah seperti orang yang enggak punya dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya emang mulut ini karena lisan tidak bertulang, dia bebas bergerak ke sana kemari. Hati-hati jamaah sekalian. Waspada, waspada, waspada. Kata siapa? Kata Bang Napi. Ingat, kejahatan bukan karena ada niat si pelaku, tapi juga karena ada kesempatan. Hati-hati jamaah sekalian. Bagus tuh Bang Napi. Masih ada nggak Bang Napi? Ya udah meninggal, betul kan Pak? Masya Allah. Tapi nasihatnya itu benar. Kita jadikan waspada. Allahu a'lam bishawab. Sampai sini dulu. Mungkin kalau ada tambahan atau faidah dari jamaah saya persilahkan. Langsung ada Monggo Ustaz. Kalau orang munafik langsung ketahuan amanah langsung dikasih balasan apa tidak? Orang munafik itu. Kalau ketahuan Nabi sama sahabatnya misalnya ketahuan orang munafik itu, kalau dia itu munafik kan nyata, dia ada langsung kasih balasan apa di bagaimana? Bagus sekali Ustaz pertanyaannya. Jadi pada saat peristiwa hadithul ifki ini, peristiwa tertuduhnya ibunda Aisyah, juga peristiwa hampir Muhajirin dan Ansor itu berseteru, Abdullah bin Ubay bin Salul memanas-manasi orang-orang Ansor sambil mengatakan, tuh lihat balasan orang-orang Muhajirin. Mereka sudah dikasih tanah oleh kita, sudah diberi kesempatan tinggal bersama kita, air susu dibalas dengan air tuba. Gak ada rasa terima kasihnya. Suku Aus dan Khazraj itu digembosi oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Terdengar oleh Nabi SAW, dilaporkan oleh salah seorang sahabat. Terdengar oleh Umar bin Khattab. Ya Umar bin Khattab, ya Rasulullah, biarkan saya penggal orang tersebut. Jangan. Nanti orang-orang akan mengira Muhammad telah membunuh sahabatnya sendiri. Saat itu Nabi enggak membunuh. Terdengar juga oleh anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah. Jadi anak sama bapak namanya sama, Abdullah bin Ubay bin Salul. Wahai Rasulullah, saya mendengar Anda ingin membunuh bapak saya. Kalau memang benar, biarkan saya wahai Rasulullah yang melakukan itu sendiri. Jangan orang lain. Karena suku Khazraj ini Pak, mereka tahu tidak ada anak yang paling berbakti selain saya kepada bapaknya. Kalau seandainya saya tahu ada orang yang membunuh bapak saya, takut saya emosi, takut saya balas dendam, akhirnya membunuh itu sesama kaum muslimin. Jadi biarkan saya aja yang membunuh. Bahkan kata Nabi, bal natarofak ma bakiyalana. Justru kita bermuamalah dengan baik selama dia mau berada di sisi kita. Allahu Akbar. Nih akhlaknya Nabi SAW. Orang munafik saat itu tidak langsung dieksekusi oleh Nabi SAW, karena saat itu masa-masa sedang dakwah, masa-masa dakwah sedang berkembang. Dikhawatirkan karena masyarakat Arab kan sangat kental fanatismenya. Abdullah bin Ubay bin Salul ini punya orang-orang, bahasa kita apa keren, simpatisan. Punya simpatisan yang banyak dari berbagai suku, khususnya suku yang mendiami
kota Madinah. Kalau seandainya itu dilakukan oleh Rasulullah SAW, efeknya akan menghambat dakwah Islam. Tetapi apabila di zaman yang tidak dikhawatirkan dengan efek-efek tadi, ya bisa saja langsung dieksekusi. Tetapi yang memberikan hukuman ini, ingat, bukan individu, bukan orang per orang, tetapi pemimpin kaum muslimin. Karena orang sekarang, saya mau tanya, lebih membahayakan mana? Orang munafik atau orang kafir murni? Munafik. Orang munafik itu serigala berbulu ayam tuh, berbulu domba. Luarnya domba, pas kita deketin dia mencaplok karena serigala ternyata. Orang kafir murni jelas, udah jelas kan. Orang munafik sholat di belakang Nabi, Abdullah bin Ubay bin Salul. Tetapi sholatnya dia karena sholat ya supaya aman, supaya nggak disisihkan di sisi-sisi kehidupan. Allahu a'lam bishawab. Jadi tidak dieksekusi lantaran pertimbangan itu. Allah. Ya. Terkait masalah larangan fanatisme dalam berkomunitas itu tadi, kalau kita lihat hampir seluruh bentuk komunitas itu berujung kepada fanatisme, walaupun mungkin kadarnya agak berbeda. Betul. Jadi baik partai, organisasi, sosial kemasyarakatan, sosial, yayasan, pasti berujung kepada ingin membanggakan kelompoknya. Nah ini kan salah satu fanatisme. Terus bagaimana Ustaz? Kita boleh ikut, boleh kan? Disinilah ujiannya kaum muslimin. Tidak heran ini ada hubungan dengan hadis sahih, sataftariqu ummati ala 73 firqatan. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Masing-masing merasakan bangga terhadap apa yang mereka miliki. Ini ujian bagi kaum muslimin. Satu sisi ini karakter dan naluri yang tidak bisa dihindari. Namanya hati itu kan senang dengan sesama dan yang cocok. Dan memang itu karakter ruh, kata Nabi SAW. Karakter ruh, tahu ruh? Roh. Arwah kalau bahasa kita. Meskipun arwah itu bentuk jamak, bentuk tunggalnya roh atau ruh. Ruh itu demikian, kita nggak bisa memaksa. Misalnya Pak Edi senang bersahabat sama saya, nggak bisa dipaksa karena memang ada kecocokan. Tinggal bagaimana mereka dengan kesadaran diri harus wanti-wanti, harus waspada, jangan sampai unsur-unsur kefanatikan yang kemudian tercela dalam agama Islam ini muncul. Memang gak bisa, tidak bisa. Sebuah organisasi itu tidak bisa kita hilangkan, bahkan bisa jadi manfaat. Ini pernah dilakukan Nabi SAW. Bukankah dalam memobilisasi pasukan itu juga ada sebuah kepengurusan, meskipun secara tidak tertulis? Nabi sebagai pemimpin, kemudian kalau perang keluar kota Madinah yang jaga siapa? Ada pemimpinnya, pengganti Nabi SAW, berbagai sahabat yang dipilih. Lalu misalnya di pasukan itu pun ada pemimpin sayap kanan, pemimpin sayap kiri, ada yang tengah, ada yang depan. Pada saat tahun 8 Hijriah, Fatu Mekah, 10.000 pasukan. Pasukan kanan itu Khalid bin Al-Walid, pasukan kiri Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ini kan sebuah struktur, tidak bisa kita hindari. Tapi tinggal bagaimana sebuah kestrukturan, sebuah komunitas tidak lepas dari sikap siaga agar jangan sampai unsur kefanatikan muncul dan tercipta, bahkan dimanjakan. Ini dia. Memang ini ujian yang tidak bisa kita hindari. Disitulah pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Gak bisa, karena memang manusia itu makhluk yang harus bersama, gak bisa sendiri. Allahu a'lam bishawab. Cukup? Aduh, udah selesai belum Ustaz? Belum. Ya, mudah-mudahan segera. Baik, sudah cukup. Ya. Ditutup dulu. Ya, baik jamaah sekalian, kesimpulannya semoga pelajaran penting yang kita bisa ambil dari perang Bani Al-Mustalik tahun 5 Hijriah ini membekas secara kuat dalam hati, jiwa, kemudian bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada tutur kata maupun sikap yang kurang berkenan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan.